warna tadi. Ya, saya sendiri tidak tahu daftar atau mana yang diklasifikasi sebagai yang diberi stabilo yang tadi Bang Karni sampaikan merah, kemudian mana yang kuning ya. Tetapi yang saya tahu bahwa track record itu bisa dilihat dari catatan di KPK ada dua hal ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan penanganan perkara di KPK. Apakah itu di tingkat penyelidikan, di tingkat penyidikan, ataukah juga perkara-perkara yang sudah running di dalam proses persidangan. Yang kedua, catatan yang kemudian disampaikan adalah berkaitan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi di sana disampaikan catatan-catatan mengenai harta kekayaan. Saya ambil contoh misalnya ini, saya sendiri tidak tahu daftarnya. Apakah si calon ini dalam kaitan dengan kewajiban melaporkan harta kekayaan itu patuh ataukah tidak? Ini kan bisa dilihat bagaimana seseorang mematuhi aturan hukum. Ya. Yang kedua juga berkaitan dengan profil dari si calon ini. Misalnya dia selalu jadi pegawai negeri tetapi kekayaannya sangat luar biasa, gitu ya. Itu diberi catatan di situ diantaranya. Jadi hanya catatan tidak disimpulkan ya. Apakah orang ini kemudian menjadi yang kemarin ramai disebut potensial suspek gitu ya, atau akan jadi bukan itu ya. Ini perlu diklarifikasi. Jadi hanya catatan-catatan tadi yang disampaikan oleh KPK terkait dengan dua hal itu. Sepenuhnya tentu Pak Jokowi nanti yang akan memutuskan apakah mengindahkan catatan itu atau tidak, karena publik juga tidak tahu siapa yang diberi catatan. Karena itu kemudian terserah dari Pak Jokowi menentukan pilihan dari menteri-menterinya. Saya ingin juga menyampaikan di sini bahwa bukan berarti KPK menjamin bahwa yang tidak diberi catatan khusus itu ketika menjadi menteri tidak akan korupsi. Itu juga tidak ada jaminan. Saya kira semua juga tahu bahwa atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Orang yang sudah direkomendasi, ya, ini nggak bakalan korupsi. Iya, atau sebaliknya bahwa yang diberi catatan itu kemudian akan korupsi. Ya. Nah, tapi kalau dilihat gradasinya, warna tadi, kalau merah itu kan kalau kita berpikiran daerah merah, itu kan pasti, oh ini lebih berbahaya gitu ya, dibanding yang kuning gitu. Ya misalnya. Kalau di traffic light itu kalau merah kita nggak boleh jalan lagi. Udah. Tidak semua merah berhenti sih memang. Tapi kalau traveler merah berhenti. Makanya saya ingin tahu ketika dikasih merah ini apa udah ada katakanlah kalau jadi tersangka kan 2 bukti ya. Ini udah 1 bukti atau apa? Kuning apakah ini baru dapat petunjuk-petunjuk? Kalau di pembuktian pidana kan ada petunjuk, ada bukti. Gimana? Ada ini stratifikasi loh, ada merah, kuning apa? Ya, saya mohon maaf tentu tidak tahu detail mengenai itu ya. Tapi tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa catatan-catatan khusus itu diberikan berangkat dari 2 hal tadi. Apa itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan penanganan perkara di KPK. Apakah di tingkat penyelidikan, apakah di tingkat penyidikan? Tentu KPK tahu ya mana orang-orang yang berurusan dengan KPK dari daftar nama-nama yang disampaikan. Tapi sekali lagi Bang Karni, KPK tidak pada porsinya untuk kemudian menjustifikasi bahwa jangan pilih yang ini, tapi pilih yang itu. Tidak, tapi diberi catatan Pak Jokowi, ini loh Pak Jokowi track record tentu domainnya KPK. Apa itu yang berkaitan dengan korupsi, saya kira itu. Ya soalnya kasihan Mas, atau ya membingungkan juga. Orang itu misalnya dapat catatan merah. Artinya betul dia udah kuat nih. Tapi kenapa gak jadi tersangka? Dan kalau dia benar-benar sampai nanti gak jadi tersangka, kasihan juga tiba-tiba gara-gara catatan itu dia tidak jadi diangkat jadi menteri. Di publik dia udah dianggap. Ya dia dapat catatan merah. Kira-kira kan begitu. Ini kan menyangkut juga azas presumption lah. Yang seolah-olah itu terlanggar juga gitu.
Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan, KPK menjadi zalim kalau misalnya kemudian menyimpulkan, jangan memilih menteri yang ini, pilihlah menteri yang itu. Kan belum tentu tadi saya sampaikan. Yang tidak punya catatan, belum tentu nanti ketika jadi menteri, itu tidak korupsi. Karena selama ini yang jadi tersangka KPK itu kadang-kadang dipersepsikan sebagai orang baik, orang jujur. Tapi juga ketika dia menjabat, bisa juga punya peluang itu. Jadi KPK tidak menjamin itu, tapi hanya memberi catatan tadi, Bang Karni berkaitan dengan yang ada di KPK. Jadi tidak pada posisi untuk jangan memilih yang ini atau pilih yang itu. Ya, cuma katanya sore ini ada pernyataan dari salah satu pimpinan KPK bahwa kalau yang merah itu dipilih juga, bisa 2 minggu lagi kami tangkap tuh yang merah itu. Ya ini seringkali saya agak bingung sebagai juru bicara KPK gitu ya, kalau kita suruh ngomentari statementnya bos saya gitu. Jadi itu biarlah statement itu hanya pimpinan dan Tuhan yang tahu, terutama yang statement itu. Tapi saya bisa yakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh KPK kepada Pak Jokowi adalah bukan dalam kapasitas untuk mendrive Pak Jokowi pilih yang ini, jangan pilih yang itu. Tetapi KPK hanya memberi catatan-catatan tadi. Apakah itu digunakan atau tidak oleh Pak Jokowi? Saya kira yang tahu kan juga Pak Jokowi ya. Karena daftar itu kan tidak terekspos di media. Publik kan tidak tahu siapa yang diberi catatan merah. Bagaimana kita bisa kemudian memvonis bahwa orang ini kalau nggak jadi berarti zalim, kan tidak ada. Saya kira sampai hari ini belum ada statement resmi dari KPK, baik itu dari pimpinan maupun dari juru bicara yang menyebut ihwal nama-nama menteri pun juga tidak ada. Ya. Saya dapat informasi dari pimpinan bahwa yang beredar di media ya, selama ini sebagian besar itu tidak ada di dalam daftar itu. Jadi kami mohon juga nama-namanya yang sudah tersebar di media, jangan juga kemudian merasa bahwa kalau dia nggak jadi, berarti ini ada rapor merah dari KPK. Belum tentu, karena yang disebut di media itu sebagian besar tidak ada di dalam daftar calon menteri. Ini menurut pimpinan KPK diinformasikan kepada saya. Ya, bukan KPK-nya atau orangnya yang saya gak jadi dipilih, mungkin publik yang saya khawatirkan menganggap orang yang udah beredar namanya calon kuat menteri ini hilang pasti merah dari KPK. Kita rehat sejenak.